Izin Pak Dimas, Bu Rana, Kak Niken, mungkin udah bisa dimulai ya? Ya, silakan Pak Dudit. Ya. Baik, izin saya buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, dek. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Rena Kamelia, selaku Kepala Bidang Pertamanan. Yang terhormat, Bapak Dimas Aryo Nugroho, selaku Kepala Seksi Taman Kota Bidang Pertamanan. Dan yang terhormat Kak Niken Prawistivi, co-founder dan direktur Ayo ke Taman, dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan ini. Izin perkenalkan, saya Miftahuddin, staf seksi Taman Kota bidang pertamanan yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan berjudul Jalan Jalin Taman Kota 2025. Nah, izinkan saya menjelaskan sedikit makna dari Jalan Jalin Taman Kota. Jadi untuk Jalan Jalin Taman Kota ini memiliki makna jalan itu kita melangkah bersama. Lalu jalin itu kita menjalin kebersamaan dan taman kota itu merawat ruang hijau perkotaan. Jadi melangkah bersama, menjalin kebersamaan, merawat ruang hijau perkotaan. Nah, harapannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan baru, sekaligus menginspirasi kita semua untuk menjadi bagian aktif dalam merawat, menghidupkan, dan mengaktifasi taman kota sebagai paru-paru kota, sekaligus ruang kebersamaan. Nah, baik. Sebagai pembukaan, akan ada sambutan dari Bu Rena selaku Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Rena, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Din. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf nih, saya agak terlambat eh, baru bisa gabung. Selamat pagi buat semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama ya. Artinya ini di weekend ini mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman dengan program yang memang sudah dibuat oleh Pak Udin. Jalan Jalin ini ya tadi sudah dijelaskan sedikit lah ya sama Pak Udin bahwa memang melihat kondisi saat ini yang namanya taman kota ini menjadi salah satu kebutuhan dasar sebenarnya untuk di sebuah kota khususnya Jakarta. Jadi ruang publik yang kita siapkan oleh Pemprov DKI ini uh, lebih terasa ataupun lebih jadi apa ya, jadi hype lagi ketika uh, selesai COVID ya. Jadi memang ini menjadi kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta di tengah hiruk pikuknya kota, kemacetan, kepadatan penduduk maupun dengan kondisi uh, lingkungan yang ada di Kota Jakarta sendiri. Jadi pentingnya taman ini setidaknya bisa memberikan ruang refreshing ya buat warga masyarakat, khususnya Kota Jakarta, biar bisa kita membuat mengembalikan rasa apa ya, rasa nyaman, membangkitkan energi positif lagi lah buat warga Jakarta khususnya, apalagi kalau di weekend ini kan biasanya bisa mengajak keluarga. Nah, itu pentingnya ruang terbuka publik khususnya RTH Taman bagi warga Jakarta. Nah, Taman kota ini sendiri artinya tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Peran serta aktif dari komunitas, khususnya tadi ada Mbak Niken ya, Mbak Niken, kemudian warga Jakarta untuk beredukasi, untuk berinteraksi lah ya, berinteraksi di dalam taman ini sangat penting karena kondisinya ruang-ruang terbuka ini ya memang sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta dan kami sangat
berharap dengan perannya komunitas ini bisa membangkitkan aktivasi lah untuk masyarakat. Nah, harapan ke depannya dengan sinergi antara perannya para komunitas, warga, ataupun stakeholder lain, kita berharap bisa membuat ruang terbuka ini, ruang khususnya taman, bisa menjadi lebih hidup, bisa menjadi lebih berfungsi, bermakna buat khususnya untuk warga Jakarta, ataupun memang kalau dilihat apalagi perkantoran yang memang dekat dengan taman, banyak yang saya lihat mereka pas saat istirahat itu biasanya makan siangnya di taman tuh, gitu ya. Membuat suasana baru lah ya. Jadi bukan hanya di perkantoran, mereka bisa merasakan ruang luar yang memang bisa menghilangkan kebosanan dalam beraktivitas. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengajak semua untuk para stakeholder maupun komunitas ataupun dari peran serta akademisi pun atau praktisi, semua itu bisa saling berkolaborasi, bisa saling mengisi, bisa saling mensupport demi terwujudnya ruang terbuka yang lebih inklusi dan bisa membawa kota Jakarta menjadi kota global. Mudah-mudahan dengan program ini, Jalan Jalin ini bisa menarik buat warga Jakarta semakin ingin tahu apa sih programnya gitu ya, apa sih yang bisa didapat di taman gitu, atau apa sih program-program apa yang bisa dibuat di taman. Nah, dengan program ini mungkin bisa lebih mendetailkan lagi untuk warga Jakarta. Demikian dari saya, mudah-mudahan program ini bisa berjalan terus. Kemudian terima kasih untuk Pak Udin yang sudah menyelenggarakan agenda ini, kemudian untuk para narasumber, Pak Dimas dan Mbak Niken, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi lagi buat para teman-teman yang memang mengikuti giat kita hari ini ataupun untuk kedepannya nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bu Rena. Mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa on cam ya, biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Baik, berikutnya adalah paparan dari seksi Taman Kota bidang pertamanan yang akan dibawakan oleh pembicara pertama kita, Bapak Dimas Aryo Nugroho, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Taman Kota bidang pertamanan. Pada Bapak Dimas Aryo Nugroho, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Pertamanan, Bu Rena, kemudian juga yang saya hormati moderator acara ini Mas Miftahudin, kemudian narasumber Bu Niken, dan juga rekan-rekan warga DKI Jakarta dan juga teman-teman yang mengikuti di Zoom meeting ini. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan Bu Rena terkait bagaimana untuk menjaga kelestarian RTH Taman di Jakarta ini perlu adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung kelestarian tersebut, karena walaupun kita sudah ada PAMDAL, ada PJLP, tapi rasanya sih perlu juga nih partisipasi dari masyarakat. Mungkin next, Din. Ya, jadi dari visi dan peran pemerintah ini, ya, memang seperti kita ketahui bahwa visinya Jakarta sebagai kota global, kemudian pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh warganya. Diturunkan ke misinya bagaimana untuk mewujudkan ruang kota layak huni, berketahanan dan berkelanjutan, dengan tujuannya adalah untuk mencapai ekosistem kota yang berkelanjutan dan berketahanan, dengan sasarannya meningkatnya
meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon. Hal ini sudah ada di RPJMD 2025-2029. Kemudian di seksi Taman Kota, yakni di bawah bidang pertamanan, ini mengelola kurang totalnya 51 taman yang tersebar di 5 wilayah kota, yang mana di Jakarta Utara terdapat 5 taman. Contohnya seperti Taman Rotan Nusa, Taman Malaka Asri, kemudian Taman Sungai Kendal. Kemudian di Jakarta Barat ada 6 taman. Mungkin yang contohnya ada Taman Katlea, Taman Kumbang Sere, Taman Kampung Baru. Kemudian di Jakarta Pusat ada 4 taman. Ini contohnya adalah Taman Lapangan Banteng, kemudian Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Situ Lembang. Kemudian di Jakarta Selatan terdapat 20 taman. Salah satunya ini Taman Ayudhya, Taman Langsat, yang saat ini sedang proses untuk revitalisasi Taman Bendera Pusaka. Kemudian Taman Puring, Taman Mataram, yang salah satunya ada di Jakarta Selatan. Kemudian di Jakarta Timur terdapat 16 taman. Mungkin next, Mas Udin. Jadi tugas seksi Taman Kota ini ada di Pergub terkait SOTK, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Di antaranya merumuskan bahan kebijakan bidang pertamanan, kemudian melaksanakan pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, kemudian melaksanakan koordinasi dan rekomendasi teknis terhadap izin penggunaan taman, kemudian melaksanakan pengamanan dan pengawasan taman, kemudian pelayanan pengaduan dan permasalahan taman, kemudian pengembalian fungsi taman dan penghijauan, kemudian terkait pemantauan, bimbingan teknis, dan konsultasi terhadap pembangunan, penataan, dan pemeliharaan. Ini yang poin yang saat ini kita lakukan adalah terkait bagaimana pemeliharaan taman. Walaupun semuanya ini masuk, tapi ini bagaimana untuk terkait pemeliharaan taman ini dari partisipasi masyarakat. Next-nya. Jadi dalam alur aktivasi taman, awalnya pemohon bisa bersurat kepada bidang pertamanan melalui surat langsung atau email ke distama@jakarta.go.id. Kemudian ada juga jika acara tersebut komersil, bisa bermohon melalui PTSP Kelurahan atau ada aplikasi Jack Evo dengan melampirkan surat permohonan, surat pernyataan, fotokopi KTP, KK, NPWP. Kemudian dari komersil itu dari PTSP akan meneruskan ke Dinas Pertamanan untuk permohonan rekomtek. Kemudian PTSP setelah ada rekomtek akan menerbitkan izin untuk kegiatan komersil tersebut. Kemudian melaksanakan kegiatan. Kemudian untuk non komersil saat ini sebenarnya ada aktivasi taman yang mana kita saat ini mempermudah yang mana komunitas untuk berkegiatan di taman, yakni jika kegiatan skala kecil dan rutin, cukup berkoordinasi dengan PAMDAL ataupun PJLP di taman terdekat yang akan dilakukan kegiatan. Di situ nanti PAMDAL kita atau PJLP kita akan melaporkan aktivasi ke dalam sistem, sehingga tidak perlu bersurat ataupun korespondensi secara rumit. Cukup nanti berkoordinasi dengan PAMDAL atau PJLP di taman setempat, nanti PAMDAL tersebut akan melaporkan di dalam sistem. Dan ini juga nanti akan diterbitkan dalam peraturan gubernur revisi Pergub 49 tahun 2021 tentang penyediaan dan pemanfaatan taman. Oke, silakan Din. Nah, ini memang kendala yang dihadapi
eh, keterbatasan dalam pengelolaan yang membutuhkan dukungan partisipasi aktif masyarakat. Memang kami ada PJLP, baik PJLP pemeliharaan ataupun PAMDAL, namun dengan jumlah sekarang, dengan jumlah taman yang ada juga sepertinya kayaknya masih ada keterbatasan. Kemudian masih adanya kesadaran masyarakat yang masih beragam terkait menjaga dan melestarikan taman. Ini seperti yang kita tahu, di taman-taman kita walaupun sudah ada tempat sampah, tapi ada saja yang membuang sampah sembarangan tidak di tempat sampah. Ataupun ada juga sudah ada larangan merokok, ada himbauan segala macam, tapi tetap saja ada yang merokok. Ya, jadi ini perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat karena memang beragam terkait perilakunya pengunjung taman ini ya. Jadi seperti kita tahu kemarin juga ada eh, ya kerusuhan terkait demo kemarin, ada yang berdampak ke taman-taman kita juga, ada vandalisme seperti di Taman Semanggi, adanya sampah-sampah dan juga pencoretan signage dan perusakan tanaman. Kemudian next-nya, Din. Nah, ini kita juga mensiasati atau membuat strategi untuk mengantisipasi hal tersebut, diantaranya dengan melakukan piket taman 24 jam. Jadi PNS-PNS di Dinas Pertamanan dan Sudin dibuat jadwal untuk melakukan piket taman 24 jam, terutama untuk di taman-taman yang sudah dideklar 24 jam, seperti di Taman Lapangan Banteng, di Taman Menteng, di Taman Ayodhya, dan Langsat. Cuman Langsat sekarang sedang ditutup ya. Kemudian Jumat Menanam kita lakukan dari bidang-bidang dan juga Sudin rutin menanam untuk di kegiatan Jumat Menanam tersebut. Kemudian kami juga melakukan pemasangan signage seperti larangan merokok, larangan membuang sampah, kemudian parkir gratis. Hal ini untuk sebagai pemberitahuan dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan di taman. Kemudian selain itu juga kita melakukan kerja bakti untuk pembersihan pasca demo dan juga kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk pemeliharaan taman. Kemudian next-nya. Nah, ini ayo jaga dan aktivasi taman kita. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk merawat bersama taman, baik dari kegiatan perawatan, kegiatan aktivasi ruang taman, dengan berkolaborasi dengan komunitas setempat. Jadi memang Pak Gubernur Pramono Anung saat ini concern juga terkait ruang terbuka hijau, yang mana Taman 24 Jam ini menjadi program unggulan Gubernur saat ini. Jadi selain 5 ini nanti kedepannya akan ada pembukaan Taman 24 Jam dan juga revitalisasi Taman Bendera Pusaka dan juga taman lainnya yang nanti akan dibangun di semacam ruang-ruang yang tidak termanfaatkan seperti di bawah flyover dan lainnya yang akan diaktifasi menjadi ruang publik. Jadi next-nya. Jadi harapannya memang menjadi bagaimana taman kota menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi dengan ada revitalisasi ruang-ruang publik dan pengembangan taman-taman kota menjadi lebih dekat, akan menjadikan warga lebih nyaman, lebih mudah mengakses taman kota untuk bagian dari kehidupan atau rutinitas kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian muncul rasa memiliki dan dorongan untuk
Hasil akan mendapatkan udara yang lebih segar, lingkungan yang indah, dan akhirnya meningkatkan kualitas hidup dari warga Jakarta. Kemudian nextnya, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan juga dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Dimas. Mungkin bisa kita berikan aplaus ya teman-teman. Pak Dimas, terima kasih. Eh, Berikutnya eh, paparan dari komunitas Ayo ke Taman yang akan dibawakan oleh pembicara kedua kita, Kak Niken Prawistiti. Beliau adalah co-founder dan direktur dari Ayo ke Taman, sebuah komunitas yang aktif menyebarkan kepedulian terhadap ruang terbuka publik di perkotaan. Pada Kak Niken, kami persilakan. Ya, makasih Pak Udin, terima kasih Pak Dimas, dan juga Bu Rena, dan juga Bu Yasmin. Nih, kita ketemu lagi, saya waktu itu sempat menulis tentang Taman Suropati dan pastinya terhubung dengan teman-teman aktif di Taman Suropati Chamber gitu ya. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Em, Kami Ayo ke Taman memang concern sekali dengan ruang terbuka publik yang di mana taman adalah salah satunya. Kenapa begitu? Karena taman itu sebetulnya adalah seperti satu-satunya surga di perkotaan. Dia memungkinkan manusia kota yang stresnya tinggi, tinggal di kota seperti Jakarta yang padat, bisa mengakses alam gitu di taman. Yang kedua adalah di taman itu kita bisa melihat antar warga gitu, ya, antar manusia karena mungkin di dalam kesibukan di perkotaan dengan ritme hidup yang sangat cepat dan tergolong atau terkesan individualis, di tamanlah kita bisa melihat sesama manusia kota gitu. Konon bukan konon sih, ada sebuah studi bahwa ketika kita melihat orang aja itu sebenarnya sudah apa ya, menyehatkan warga-warga kota dalam unsur kejiwaannya gitu. Jadi kalau kita stres, kenapa ruang terbuka itu makin meningkat pada saat pandemi? Karena kita di pandemi justru disuruh untuk tidak hanya di rumah saja, kemudian kita nggak bisa berinteraksi dengan manusia. Makanya kemudian di beberapa kota global ketika pandemi justru taman itu tetap dibuka dan orang disuruh untuk mengakses taman sebisa mungkin untuk supaya kita masih tetap sehat gitu ya. Nah, saya cerita dulu kenapa Ayo ke Taman itu ada karena sebetulnya ini waktu itu pemicunya ada di Taman Katlea. Taman Katlea itu eh, Kak, Taman Katlea itu eh, besar, terus mudah diakses karena dia di Jalan Es Parman dan juga gampang untuk bisa diakses dengan transportasi publik karena di situ dekat dengan titik stop Transjakarta kan. Tapi dan kualitasnya oke gitu, hijau, ada danaunya pula gitu. Jadi secara view bagus banget. Tapi ketika kita sampai di sana, jalan-jalan ke sana kok sepi, padahal itu akhir pekan. Maka itu sebenarnya jadi pemicu. Pemicu pertama, kok ruang sebagus ini, taman sebagus ini, kok sepi ya? Itu sayang banget, sayang banget. Terus yang kedua, jika kita karena itu taman itu sepi,
kemudian jika dia berubah fungsi menjadi misalnya ruang terbangun, itu kita sudah tidak lagi bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya nah ketika kita ke sana pastikan foto kemudian dibagikan ke media sosial misalnya. Nah, kemudian yang respon yang muncul adalah pertama, itu di mana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua yang lebih menyedihkan adalah di Jakarta masih ada ruang-ruang seperti ini. Itu yang kedua. Jadi dengan begitu kami sadar kayaknya teman-teman di Jakarta itu belum cukup deh dikenali dan dimanfaatkan dengan maksimal gitu oleh warganya. Makanya pertanyaan yang muncul adalah ini memang hanya sampling ya. Pertanyaan yang muncul ke dalam kolom medsos kami adalah misalnya taman itu ada di mana, akses di mana, kemudian alamatnya di mana, begitu-gitu sehingga kami sepakat untuk sepertinya taman-taman di Jakarta itu perlu lebih di apa namanya, disebarluaskan. Disebarluaskan yang pertama, yang kedua adalah mengajak secara aktif warga untuk ke taman. Kenapa? Karena tadi unsur alam dan sosial itu mungkin hanya ada di taman gitu. Sehingga dengan ruang semewah ini seharusnya manusia kota atau manusia Jakarta itu lebih sering memanfaatkannya. Karena di unsur alam kita bisa menemukan tanaman dan satwa di taman. Kemudian dari sisi sosial bisa menyehatkan jiwa warga kota secara fisik maupun mental. Kemudian bisa belajar soal kebersamaan, toleransi, dan menjadi ruang di mana kemanusiaan itu sebenarnya di dirayakan gitu ya. Makanya tadi Pak Dimas cerita kenapa sih ruang publik kita, taman-taman kita banyak vandalisme, dicoret-coret, banyak sampah. Ya memang dasarnya memang ruang manusia Indonesia secara umum itu belum berbudaya bertaman ya atau berbudaya ruang publik. Jadi sebenarnya mereka belum paham bahwa ketika taman ini ruang publik kita harus menjaganya bersama-sama karena ini eh, bisa dimanfaatkan sama-sama sehingga kalau dirusak maka ada orang lain yang dirugikan karena kemudian dia tidak bisa memanfaatkan. Makanya sebenarnya perlu dilatih dengan orang publik sesering mungkin supaya dia bisa melihat manfaatnya itu bisa banyak orang. Makanya kami Ayu Pertama itu sebetulnya concernnya ke ruang terbuka publik. Ruang terbuka itu artinya alam, ruang publik itu artinya ruang sosial. Jadi sebenarnya nggak harus di taman, tapi juga ketika kita mengkampanyekan, kita juga concern soal misalnya mana trotoar sebagai ruang publik itu misalnya seharusnya bisa ada unsur alamnya gitu, bisa ada keteduhan ketika kita berjalan kaki. Terus misalnya alun-alun atau plaza di kota yang biasanya seperti lapangan panas, misalnya seperti di kota tua gitu bisa lebih teduh. Karena kita di Indonesia punya iklim tropis yang mungkin plaza-plaza itu jika ada di Eropa itu nyaman-nyaman aja bagi manusia, tapi ketika plaza ini ada di Jakarta yang panas gitu, itu manusia itu enggan memanfaatkannya gitu. Jadi kami itu concern eh, apa ya peduli bagaimana alam dan sosial ini bisa menyatu. Nah, memang kita sudah paham dan ini pasti membosankan bagi apalagi Bapak Ibu yang memang setiap hari di dinas itu apa namanya, berhadapan dengan isu besar, udah ETH Jakartanya kurang, kemudian secara distribusi sebenarnya tidak merata karena di pusat kami sulit sekali menemukan taman-taman besar gitu karena di pusat tuh sudah padat sekali dan kebanyakan orang justru tidak tahu bahwa di Jakarta Timur kita sangat banyak terdapat RTH gitu. Makanya kita ada beberapa taman di Jakarta Timur yang kita ajak warga-warga ke timur gitu.
Jadi concernnya tidak hanya kuantitas, tapi juga distribusi. Dan kami tahu pengadaan ruang terbuka hijau apalagi di Jakarta karena lahannya sudah padat itu mungkin tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu 20 tahun jika tidak ada inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau yang ada gitu. Nah, di sisi lain kita di sisi lain bagaimana dengan yang udah ada gitu. Jadi dibanding kita ngomongin LPH kurang, coba kita bicarakan tentang sebenarnya yang udah ada tuh gimana sih kualitasnya. Dan banyak loh yang karena kami itu sering sekali misalnya berhadapan mengobrol gitu dengan warga, dengan sama komunitas. Nggak banyak yang tahu bahwa Jakarta itu memiliki lebih dari 1.000 taman gitu. Dan ini sebenarnya datanya tuh open, bisa kita tahu 1.000 tamannya itu apa aja gitu. Tapi problemnya adalah warga nggak banyak tahu, udah nggak tahu ini adalah soal aksesibilitas. Aksesibilitas itu bukan hanya orang mengakses, tapi sebenarnya orang tuh tahu tahu nggak sih gitu. Udah tahu, mereka sadar nggak sih eh, itu ada di mana gitu. Ketika dia sudah tahu itu ada di mana, maka dia akan punya potensi begitu memanfaatkannya. Jadi problem utamanya dia tahu dulu apakah dia sudah tahu, apakah dia sudah sadar, baru kemudian dia baru bisa memanfaatkannya. Jadi eh, agak sulit kalau warga disuruh memanfaatkan, tapi dia tanpa tahu gitu keberadaannya gitu. Jadi kami sebenarnya concern soal sebenarnya gimana menyebarkan keberadaannya dulu sebanyak-banyaknya warga. Nah, makanya ketika tadi gimana warga sadar dan tahu, kami melakukan banyak apa namanya? Pilar utama kami memang soal aktivasi. Bagaimana mengajak warga itu ke taman dengan kegiatan. Karena tadi kultur kita belum terbiasa eh, berkegiatan di outdoor. Jadi kalau misalnya kalau darat itu mungkin sudah pasti dia setiap akhir pekan dia misalnya piknik di ruang terbuka atau di taman bawa makanan sendiri gitu ya. Tapi kalau di kita itu orang ke taman sendirian tuh ditanya ngapain ke taman gitu sendirian. Jadi makanya kita menjadi alasan orang ke taman. Jadi setidaknya ngapain ke taman nih ada kegiatan ini gitu. Jadi kami itu banyak sekali menemukan orang-orang yang ke taman baru pertama kalinya ketika mengikuti kegiatan kami. Bahkan untuk taman-taman yang populer, misal di Langsat nih, kita waktu itu setelah pandemi, kita beranikan diri ketika taman baru pertama kali dibuka, kita adakan festival taman ini adalah aktivasi kami yang komunal, jadi seharian itu banyak eh, kegiatan dari pagi sampai sore, memang didesain supaya orang ke taman seharian dan berbagai macam aktivitas dan target yang beda-beda gitu mulai dari anak-anak sampai dewasa. Nah, pada saat itu dan karena ini sifatnya tinggi gitu ya. Jadi misalnya yang kita libatkan tuh ribuan warga. Ada aja orang yang misalnya baru pertama kali ke Taman Langsat, padahal tamannya tuh semudah itu diakses. Karena dia tidak punya tadi akses kegiatan di situ. Makanya kami sediakan. Kemudian ini di tahun 2023 kami juga adakan di Taman Cempaka. Bayangkan taman yang luasannya mungkin 7 hektaran, selevel dengan Tebet Eco Park, tapi kami tuh struggling membawa orang ke situ. Bahkan kami di apa namanya, dikomplain sama sesama komunitas kenapa sih ngadainnya jauh banget gitu kan. Kami ingin menunjukkan bahwa tadi taman-taman di Jakarta itu pergilah ke Jakarta Timur, kita masih bisa menikmati taman luas, view-nya bagus,
memang akses yang jadi problem gitu. Kita waktu itu bisa mendatangkan 2 ribuan dan menariknya adalah kita adakan karaoke di taman dan itu mendapatkan atensi warga yang sangat tinggi karena agak menarik ya. Kita memanfaatkan kegiatan lokal di situ yang sudah berjalan banyak orang karaoke di taman. Cobalah kita buat kompetisi karaoke publik gitu dan partisipasinya tuh tinggi sekali. Dan pastinya di taman-taman populer seperti tempat Eco Park gitu kita adakan karena dan pada saat yang tayang di layar ini kita khusus melibatkan anak-anak karena anak-anak itu sebetulnya kelompok yang sangat rentan tapi juga sangat membutuhkan ruang terbuka publik untuk tumbuh kembangnya mereka karena anak-anak zaman sekarang mereka lebih tergoda bermain di handphone daripada bermain di ruang terbuka yang sebenarnya berkorelasi positif terhadap tumbuh kembang tubuh dan pikiran mereka gitu ya. Jadi kita mengajak anak-anak ke taman. Dan ketika kita melakukan aktivasi, kita juga edukasi warga dengan eh, mengenalkan apa aja sih yang masih ada di sekitar alam yang ada di sekitar kita, seperti tumbuhannya itu apa, pohon-pohon yang ada itu apa saja, satwa-satwa yang ada itu apa saja itu dikenalkan. Dan juga kita mengadvokasi salah satu pemicu dasar adanya Taman 24 jam adalah kita pada waktu itu punya kesempatan berkomunikasi langsung dengan 3 calon gubernur. Pada saat itu ada Pak Pram, ada Pak Ridwan Kamil, dan eh, calon wakil gubernur Pak Kunwardana. Waktu itu concern yang kami sampaikan adalah yang pertama gimana meningkatkan FTH Jakarta, yang kedua bagaimana meningkatkan kualitas FTH Jakarta. Salah satunya adalah kami itu waktu itu sangat eh, sangat bertanya-tanya kenapa sih taman tuh tutup jam 6 sore, diusir gitu jam 6 sore. Maka kita sampaikan ke 3 calon gubernur. Nah, Pak Pram menanggapinya dengan oke, kita akan buat program 24 jam. Makanya kemudian ketika beliau terpilih, eh, Taman 24 jam menjadi program beliau. Dan kami juga sudah mengaktifasi taman-taman di malam hari, tidak hanya di lapangan Banteng ketika waktu itu Pak Pram datang, tapi juga seperti di Taman Langsat, supaya kami mau tahu sebenarnya pengalaman apa yang masih bisa ditingkatkan di taman. Memang concern keamanan itu masih menjadi unsur utama, apalagi bagi kelompok rentan misalnya seperti perempuan yang saya rasakan sendiri gitu, tidak mudah beraktivitas di malam hari di ruang publik dengan kondisi taman-taman kita saat ini gitu. Dan sebenarnya karena kita concern terhadap sebenarnya seperti apa sih kualitas taman-taman di Jakarta saat ini dan apa sebenarnya yang perlu ditingkatkan, kami melakukan namanya rapid path assessment. Sudah dilakukan di awal tahun ini. Kami mengunjungi atau mensurvei 40 taman di Jakarta dengan luasan lebih dari 5.000 meter karena luasannya cukup signifikan. Kami ingin tahu sebenarnya seberapa taman itu digunakan, bagaimana taman itu diakses, apa concern dari warga terhadap taman itu, dan bagaimana misalnya sisi ekologis, bagaimana keteduhannya di taman itu, bagaimana keberadaan satwa-satwa yang ada di taman itu. Kami sudah lakukan sekarang sebenarnya dalam proses persiapan mau melaunching hasilnya gitu. Saya paparkan ini sebagai bocoran. Kami memang tidak melihat atau tidak mensurvei taman-taman yang sudah layak seperti Tebet Eco Park, Menteng, Suropati, Taman Lapangan Banteng itu kami tidak nilai karena sudah pasti layak gitu ya. Nah, dari survei itu kami menemukan bahwa ternyata keamanan dan kenyamanan
serta fasilitas baik dan lengkap itu menjadi dua alasan terbesar warga ke taman. Di sisi lain, apa sih yang membuat warga itu terganggu soal kenyamanannya? Adalah soal fasilitas yang tidak terpelihara ya. Makanya tadi sebenarnya sejalan dengan apa yang ditemukan oleh teman-teman dinas, ketika fasilitas itu ya terpelihara, warga itu sebenarnya males untuk kemudian ke taman itu karena nuansanya itu sudah tidak baik, apalagi kalau kotor. Dan di sisi lain, sebenarnya fasilitas apa sih yang diinginkan warga untuk diperbaiki? Paling tinggi temuannya adalah warga menginginkan perbaikan di soal toilet dan sanitasi gitu. Itu sangat banyak permintaan warga terkait dengan itu. Jadi ketika dikumpulkan semua aspirasi warga ketika kita survei, kita itu mensurvei atau mewawancarai lebih dari 200 warga ketika kita survei, dan sebenarnya aspirasi terbesarnya adalah soal peningkatan dan pemeliharaan fasilitas. Selain toilet, ada lagi beberapa hal yang perlu diperbaiki yang kaitannya sebenarnya dengan keamanan dan kenyamanan warga. Kemudian yang kedua adalah soal peningkatan pengelolaan dan keamanan. Salah satunya adalah gimana sih taman itu bisa dikelola yang menunjukkan atau menghasilkan rasa aman kepada penggunanya gitu. Kemudian aspirasi berikutnya adalah gimana taman itu lebih hijau dan misalnya bisa meningkatkan ekologi kota seperti misalnya tamannya lebih teduh, terus pohon-pohonnya lebih besar dan bisa mendatangkan satwa-satwa. Salah satu yang kita mau dorong adalah gimana soal aksesibilitas itu, bahwa taman itu seharusnya bisa dikoneksikan dengan jalur transportasi publik. Karena kita menemukan dari survei ini bahwa sebenarnya 34% taman itu tidak terhubung dengan transportasi publik. Dan di sisi lain juga hampir 40% taman itu tidak terhubung dengan jalur pejalan kaki yang baik gitu. Makanya soal partisipasi publik kami juga kita juga ikut concern karena sebenarnya taman itu harus melibatkan publik sejak dari perencanaannya. Dan terakhir, sebenarnya concern kami tetap pada aksesibilitas, di mana warga mengetahui bagaimana warga memanfaatkan. Dan kedepannya kami ingin ada kolaborasi aktif. Artinya memang kolaborasi aktif itu memang disengaja didesain untuk melakukan ajakan-ajakan aktif gitu ya. Makanya jika mungkin di sisi lain dinas pertamanan ini punya tupoksi yang terbatas. Misalkan tadi soal aksesibilitas pejalan kaki, transportasi publik, mungkin itu bukan bagian dari tupoksi, makanya kami selaku komunitas itu kerjaannya itu mengetuk pintu berbagai dinas atau berbagai pimpinan pemerintahan untuk ayo dong, taman ini sudah selayaknya, mungkin tidak hanya menjadi concernnya kerjaannya dinas pertamanan, tapi juga dinas lain, dan sudah selayaknya pemerintah itu membuka diri untuk mengajak berbagai pihak, berbagai warga itu untuk berkontribusi pada taman, sehingga tidak hanya mengandalkan APBD yang dikelola oleh dinas pertamanan, tapi juga sumber-sumber lain untuk bisa berkontribusi meningkatkan tadi taman-taman yang sudah ada sekarang supaya manfaatnya itu bisa lebih luas lagi gitu. Karena sebenarnya aktivasi taman itu tidak akan efektif tanpa tamannya itu sendiri tuh aman, nyaman, fasilitas baik dan mudah dijangkau. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika melebihi waktu yang disediakan. Dan terakhir, kita sebenarnya dalam waktu dekat Oktober ini kita akan melakukan lagi
aplikasi tahunan Festival Taman di Menteng karena kami ingin menselebrasi salah satu momentum baru kali ini kita melakukan aktivasi sampai dengan malam, mulai dari pagi hingga malam tanpa ada jeda. Jadi dari jam 7 pagi, jam 9 malam di Taman Menteng. Mungkin teman-teman di sini saya spill dikit berbagai macam eh, kegiatan yang dihadirkan dan jika teman-teman di sini mau berkontribusi, kami masih membuka kesempatan jika teman-teman di sini mau melakukan aktivitas di sana, mulai dari diskusi advokasi, berolahraga, berekreasi, sampai misalnya melakukan atau menyebarluaskan produk-produk ramah lingkungan. Dan kami juga punya pameran, salah satunya adalah mengekspos tadi hasil-hasil survei kami terhadap kondisi taman-taman di Jakarta, supaya lebih banyak orang lagi yang punya kepedulian terhadap taman di Jakarta. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih untuk Kak Niken atas paparannya. Uh, jadi itu ya teman-teman. Uh, Mungkin saya akan rewind sedikit ya tadi terkait taman atau RTH itu sebagai tempat untuk kita mengambil jeda ya dari aktivitas sehari-hari. Jadi uh, memang sangat dibutuhkan perhatian untuk kita bisa merawat taman bersama-sama. Mungkin tidak hanya dari pemerintah, tapi dari komunitas dan masyarakat pengunjung taman juga. Terima kasih Kak Niken. Mungkin bisa menjadi masukan juga untuk Dinas Pertamanan ke depannya agar taman-taman yang ada nantinya, baik yang existing ataupun yang sedang dalam proses pembangunan dan yang akan dibangun nantinya bisa lebih baik ke depannya. Berikutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin sekiranya ada teman-teman yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan bisa raise hand atau bisa unmute. Atau mungkin saya buka dulu ya. Jadi eh, jadi izin Kak Niken, ini kan beberapa waktu lalu, kalau nggak salah bulan lalu ya, itu saya lihat di IG-nya Ayo ke Taman itu ada eh, postingan atau ada liputan untuk melihat taman di luar Indonesia gitu ya, seperti di London sama New York kalau nggak salah ya. Gitu. Nah itu mungkin bisa diceritakan sedikit Kak, gambaran umumnya itu taman di sana itu seperti apa dan gimana kalau dibandingkan dengan taman-taman yang ada di Jakarta gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang eh, pengamatan memang ada dua member dua tim kami yang memang sedang sekolah gitu ya di New York dan juga di London, dan kemudian kita titipkan untuk kayak apa namanya kayak studi banding, tapi juga sebetulnya mengambil pelajaran-pelajaran dari kedua region uh, region yang berbeda, dan mungkin London dan New York adalah salah satu atau salah dua dari kota global yang memiliki taman-taman yang cukup baik gitu ya. Jadi pembelajarannya yang pertama yang kami titipkan memang adalah soal gimana taman itu diaktifasi di sana. Modalnya adalah di sana memang warganya itu udah pasti tadi ya udah pasti berkunjung ke taman gitu. Makanya sebetulnya modalitas dari sisi infrastrukturnya itu sudah tercipta duluan gitu. Jadi pasti di sana apa sih
ya, taman atau si landscape-nya itu memang sudah hijau gitu ketika makanya ketika orang ke sana itu sudah merasa nyaman gitu dengan kehijauan yang ada gitu. Itu yang pertama. Jadi modalities dari infrastruktur hijaunya gitu sudah tersedia layak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah soal aktivasi. Khususnya di New York itu memang eh, ada program-program khusus di taman tersebut. Dalam hal ini kita ngomonginnya Bryant Park yang ada di tengah kota New York gitu ya. Memang disengaja dilakukan program khusus di taman gitu, apalagi kalau summer di mana orang-orang itu memang berkegiatan di outdoor lebih banyak. Makanya sampai kemudian ada kayak nonton bareng di taman gitu dengan kayak kita nonton kayak apa ya namanya, kayak layar tancap tapi proper gitu loh, kayak bioskop tapi dilakukan di ruang luar gitu ya, bahkan konser gitu. Nah, pembelajarannya bagi kami adalah dan juga sebenarnya kalau di London juga sebenarnya em, apa ya, secara infrastruktur itu em, tersedia layak. Pembelajarannya adalah sebenarnya ada dua hal. Dari sisi mungkin penyedia atau dalam hal ini pemerintah itu di sana mungkin kalau di sini kayak dinas pertamanannya gitu ya. Jadi dinas pertamanannya itu bukan literally ngurusin apa persil persil dari taman itu doang gitu. Jadi kayak namanya di New York itu apa unit public sphere namanya. Jadi kayak ruang publik. Jadi dia itu tidak ngurusin taman, tapi sebenarnya gimana apa ya namanya. Jadi dia agak dilebarin sehingga memungkinkan unit pemerintahan ini em, melakukan hal-hal lintas sektor gitu ya. Jadi misalnya ada yang rusak di dalam taman itu, misalnya jalur pedestriannya tidak eh, ada yang rusak, maka unit itulah kemudian bisa langsung menghubungi misalnya dinas perhubungan atau dinas bina marga di sana, ayo kita beresin ini supaya taman kita ini tetap bisa berfungsi dengan baik tanpa warga terganggu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi dinas pemerintahannya itu memang menganggap bahwa karena taman ini apa ya, aset yang sangat berharga, maka memungkinkan unit tersebut punya tugas yang multisektor yang memungkinkan goalnya itu adalah goal bahwa taman ini harus bermanfaat bagi warga sehingga tadi memungkinkan dia ke berbagai stakeholder. Yang kedua adalah taman di sana itu memungkinkan dikelola oleh bukan pemerintah gitu. Jadi itu yang sebenarnya eh, goal yang sebenarnya kami Ayo ke Taman sedang pelajari supaya ke depannya sebenarnya kami ingin misalnya Ayo ke Taman itu menjadi pengelola taman publiknya Jakarta gitu. Jadi tadi karena dinas atau unitnya itu sifatnya terbuka, maka dia membuka diri bagi misalnya unit non-profit, kelompok non-profit itu mau mengelola taman tertentu. Misalnya tadi katakanlah Ayo ke Taman mengelola Taman Langsa gitu. Sehingga pasti nanti unit pemerintahannya punya punya regulasi lah bahwa misalnya apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Tapi serahkanlah itu ke unit non-profit ini sehingga unit non-profit ini menjadi wadah kolaborasi gitu. Jadi ini unit eh, masyarakat inilah yang melakukan kolaborasi aktif, membuat program-program di taman itu secara aktif sampai dengan dia melakukan penggalangan dana untuk taman itu supaya taman itu tadi secara pendanaan dia bisa di bisa dikelola secara mandiri gitu. Oke, ada dana pemerintah tapi tidak itu saja gitu. Sehingga kadang-kadang kan kita tahu, kami tahu sebagai yang tidak hanya berhubungan dengan kegiatan masyarakat,
sebenarnya kami tahu bahwa lanskap itu pemeliharaannya itu tidak murah gitu ya. Kita tahu betul gitu, makanya sebenarnya kenapa sih eh, memiliki taman itu sebenarnya adalah eh, memiliki taman itu sebenarnya mahal loh gitu, nggak sederhana orang punya taman gitu, makanya nggak semua kota punya taman yang bagus. Nah, sehingga tantangan pendanaan itu bisa ditangani secara bersama-sama oleh tadi unit non-profit yang misalnya dia bisa mengetuk pintu misalnya ke swasta, dia bisa mengetuk pintu ke filantropi untuk ayo dong kita mau kelola taman ini multi pihak, makanya kamu bisa kontribusi apa, kamu bisa kontribusi apa, kami bisa secara aktif juga melakukan program aktif, itu sehingga indikatornya itu kelihatan bahwa taman itu ditermanfaatkan oleh misalnya berapa ratus ribu warga, tapi juga sudah melakukan sekian program aktivasi dan juga mengelola kontribusi dari sekian banyak multi pihak gitu. Jadi eh, mungkin bisa dibayangkan taman ini seperti wadah kolaborasi gitu. Tapi kan di sisi lain kami tahu misalnya itu tidak bisa dilakukan kalau hanya dengan tangannya dinas gitu. Jadi gimana tadi skema apa namanya nih? Skema pengelolaan ruang publik ini perlu inovasi baru dan sebetulnya sejujurnya nih kami bocorin di sini kami juga sedang exercising fokus di exercising mempelajari hal ini supaya mungkin dalam waktu dekat kami akan tawarkan skema ke pemerintah Jakarta untuk mungkin kita bisa lakukan percobaan gitu, uji coba di oh, misalnya satu taman gitu supaya kita buktikan bahwa sebenarnya taman ini bisa kok menarik berbagai kontribusi dari berbagai pihak yang ada gitu. Gitu sih. Baik, mungkin menarik sekali ya, bagaimana taman-taman di luar negeri seperti di London dan New York itu eh, bisa sangat maksimal gitu ya, secara aktivasi dan secara fasilitas. Terus dari segi kesadaran lingkungan masyarakat di sana juga mungkin sudah sangat maju gitu ya Kak mungkin ya. Jadi eh, banyak yang terdorong untuk eh, sama-sama merawat taman dan menjadikannya ruang publik yang eh, lebih baik gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin sambil mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Eh, Mungkin bisa sambil mengisi daftar hadir. Saya sudah kasih linknya di kolom chat. Atau bisa juga eh, untuk scan barcode di layar. Oh, ya. Mungkin ada pertanyaan dari Aziza, silakan. Uh, Selamat pagi, Bapak Dimas, Pak Udin, dan Kaniken. Izin saya ingin bertanya. Saya ikut acara ini tuh sebenarnya karena suka sama Ayo ke Taman, sama visi dan misinya sih sebenarnya. Jadi pengen tahu lebih lanjut aja soal organisasi ini sebenarnya atau komunitas ini. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam, tapi pengen nanya satu hal nih, Kaniken, dari selama mendirikan Ayo ke Taman ini gitu ya, sebenarnya tuh yang paling sulit mempertahankan komunitas ini tuh apa sih Kak? Maksudnya apakah dari treatnya itu dari pemerintah atau mungkin dari masyarakatnya kah yang merasa kurang familiar sama kegiatan-kegiatan di taman atau bahkan lebih banyak masalah di koordinasi antar internalnya dengan pihak-pihak misalkan pihak terkait atau pihak
luar yang bekerja sama dengan Ayo ke Taman gitu. Karena kan aku ngelihatnya ini tuh masif banget ya organisasinya. Jadi kayak dia itu benar-benar koordinasi sama pemerintah juga, bahkan kayak mengumpulkan aspirasi masyarakat juga. Terus kayak gimana ya caranya biar masyarakat baik yang tua, baik yang muda atau baik yang remaja tuh tertarik dan mau ikut ibaratnya melestarikan dan mempergunakan ruang terbuka hijau ini tuh yang udah ada dari pemerintah dimanfaatkan. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Pak langsung jawab, Pak Udin. Baik, silakan Kak Niken. Ya, makasih Mbak Aziza, makasih banyak apresiasinya untuk kami. Kami sebetulnya bisa bertahan karena orang-orang seperti Mbak Aziza ini yang terus-terusan menyampaikan ke kami betapa misalnya isu ini tuh penting untuk selalu dijalankan gitu ya. Memang tantangan terbesar dan mungkin juga dialami oleh semua mungkin komunitas atau organisasi non-profit adalah kayak mengumpulkan sumber daya gitu ya. Sumber daya ini berbanyak hal memang termasuk tadi gimana mengumpulkan dan juga berkolaborasi sebetulnya dengan berbagai pihak gitu. Dan semua pihak masih challenging pada saat ini gitu ya. Jadi misalnya gimana sih kami karena misinya adalah non-profit, so, maka yang perlu tantangan terbesarnya adalah gimana para pemangku kepentingan ini punya mindset bahwa ruang terbuka ini penting sehingga para pemangku kepentingan itu mau sama-sama menjalankan ini bersama gitu. Sebetulnya dengan adanya kami itu menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan itu belum memiliki mindset yang tinggi dalam hal ini gitu. Kalau udah tinggi sih sebenarnya kami itu udah nggak perlu ada gitu karena sama-sama udah berjalan dengan tracknya masing-masing gitu ya. Salah satu concern kami sebetulnya maaf jika misalnya hmm, tidak berkenan misalnya kami itu awalnya menguliti apakah sebenarnya dinas atau pemerintah ini punya punya tugas nggak sih soal bagaimana taman ini mesti dimanfaatkan gitu atau dari sisi aktivasi gitu karena dari luar mungkin terlihat bahwa pemerintah ini jangan-jangan tugasnya ya pengadaan gitu bagaimana menyediakan yang baru taman yang baru membangun atau mungkin memperbaiki fasilitas gitu ya. Cuma dari sisi bagaimana taman itu dimanfaatkan, sebenarnya itu tanggung jawabnya siapa sih gitu kan? Karena kami ada itu karena kami kan ingin menunjukkan bahwa taman yang sudah dibangun itu bermanfaat. Karena kalau dengan misalnya taman itu rame, berarti kebutuhannya kan ada. Ketika kebutuhannya ada, maka sebenarnya bisa jadi dorongan berbagai pihak, misalnya swasta, ternyata bangun taman itu disukai ya oleh warga makanya mau kami dari swasta bangun taman juga sebenarnya goal itu yang dituju makanya ketika taman-taman publik yang dibangun pemerintah itu kami ingin menunjukkan bahwa ini tuh bermanfaat makanya kami dorong warga-warga ayo dong manfaatin sebanyak-banyaknya tunjukkan bahwa taman itu rame dibutuhkan karena dengan begitu pajakmu itu bermanfaat untuk bisa bangun-bangun taman gitu dan dari pemerintah juga merasa oh ternyata penting nih kita bersemangat bangun taman-taman yang lebih banyak gitu kan. Tapi di sisi lain tadi sebenarnya pemanfaatan itu apakah jadi tugasnya pemerintah atau bukan itu yang pertama. Kalau memang itu tugasnya berarti kan bisa dievaluasi itu dengan taman seperti ini sudah dibangun ternyata pemanfaatannya kok misalnya nggak terlalu optimal ya apa yang perlu dilakukan ya kayak gitu-gitu tuh itu yang pertama dari sisi penyedia pemerintahan yang kedua misalnya dari sisi non misalnya dari sisi private atau misalnya perusahaan gitu ya. Eh, Mereka mungkin melihat saat ini yang tren yang berjalan adalah banyak ruang-ruang komersial itu memiliki unsur alam gitu seperti misalnya sekarang tuh udah tren urban forest Cipete
terus One Satrionya di apa Casablanca, kayak gitu-gitu kan modelnya POPs ya, public, private, ownership gitu ya. Public but owned by private gitu. Jadi dia swasta tapi menyediakan ruang publik gitu. Pastinya itu berbau komersil karena ini swasta kan dia nggak mungkin ngebangun lahan terbuka itu dengan sia-sia. Nah, uniknya adalah saya juga kadang-kadang miris. Urban Forest Cipete, orang bikin kegiatan di Urban Forest Cipete lebih banyak dari orang yang ngadain kegiatan di Taman Menteng gitu. Jadi kadang-kadang apa ya yang salah gitu? Apakah memang taman-taman publik ini tidak terlalu terpromosikan sehingga orang tuh tadi lebih memilih deh dia nyewa Urban punya swasta untuk ayo dong kita kontribusi ke ruang-ruang publik yang dimiliki Jakarta gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin masih ada batasan ya tadi antara skema makanya goal eh, terbesar kami adalah masih ada sekat-sekat antara dan dari sisi warga pun komunitas nih masih banyak yang nanya konsultasi ke kami gimana sih bikin acara di taman gitu. Kadang-kadang tadi antara bersurat atau nggak bersurat, terus antara kami mungkin ada ke taman merasa terbantu, kita sudah punya jejaring, bahkan udah punya misalnya nomornya Pak Dimas gitu, jika ada mandek-mandek tentang perizinan gitu, kita bisa konsultasi langsung gitu. Tapi gimana dengan warga lain yang sebenarnya masih banyak yang punya pertanyaan itu, mereka nggak tahu nanya ke siapa, nggak tahu mesti koordinasi dengan siapa itu belum terlalu open hal-hal seperti itu gitu. Makanya sebenarnya eh, salah satu hal yang ide kami adalah mungkin nggak sih taman di Jakarta itu kayak punya customer service gitu. Tulis aja misalnya berhubungi WA nomor berapa gitu. Ya mohon maaf mungkin nanti jadinya kayak apa jadi apa nih namanya tampungan keluh kesah orang dengan berbagai pihak ya itu resiko gitu ya. Tapi dengan begitu warga itu punya channel di mana mereka itu bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung, dan mendapatkan respon. Itu yang penting sudah mendapatkan respon balik gitu. Dengan concern-concern mereka mau memanfaatkan, tapi terkendala ini itu. Gitu-gitu sih. Jadi sekali lagi, berbagai pihak ini masih punya tantangannya masing-masing untuk kita em, membuka kolaborasi gitu ya. Sehingga itu yang kedepannya masih terus eh, di dibuka apa namanya solusi-solusinya dan kenapa kami masih terus berjalan dengan banyaknya tantangan itu ya karena eh, banyak orang atau beberapa orang seperti Mbak Aziza ini yang kita harus terus jalan gitu meskipun tadi tantangan ini masih mentok sana sini gitu tapi semoga kita ke depannya bisa mengumpulkan resources yang semakin baik ke depannya gitu sih. Terima kasih banyak kan Ken jawabannya. Bener kayak tadi udah kita diskusiin juga ya kayak aku juga ngerasa mungkin kalau urban forest Cipete kan depan MRT-nya ya mungkin orang lebih lebih ini gitu lebih ngeh dan lebih dekat sama transportasi publik ini kan balik lagi ke banyaknya kolaborasinya ya. Makasih banyak ya kan Ken atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak Niken atas Jadi jawabannya. sedikit Ya, menanggapi Mas Udin. silakan Pak Dimas. Ya, memang jadi gini boleh cerita. Saya ini tahu Mbak Niken sebelum saya ketemu Mbak Nikennya. Jadi saya tahu skripsinya dulu baca pas saya master. Saya baca skripsinya Mbak Niken ini Mbak Niken emang orang taman banget kalau saya lihat.
Jadi skripsinya Mbak Niken itu terkait bagaimana meningkatkan interaksi masyarakat pengguna taman. Salah satu findingnya adalah dengan adanya tadi durasi dan juga fasilitas-fasilitas pendukungnya seperti untuk kuliner segala macam, sehingga dengan adanya perpanjangan durasi warga berkunjung akan meningkatkan interaksi sosial, kurang lebih seperti itu ya Mbak Niken, ya izin ya saya Iya. sempat baca. Nah itu memang salah satu kendala kita, mungkin kita compare dengan Urban Forest Cipete dengan ada tenan-tenan yang kuliner yang hype gitu kan. Jika dibanding Taman Menteng mungkin itu mungkin diferensiasinya menikah izin. Karena dengan adanya tenan-tenan yang hype itu juga menarik warga lebih tertarik ke Urban Forest Cipete. Jadi memang itu salah satu kendalanya Taman Menteng karena pemerintah untuk pemanfaatan asetnya kayaknya agak lebih kaku ya. Kalau private kan bisa lebih fleksibel, lebih bebas tenan-tenan untuk masuk ke sana. Sementara di kita pemerintah ada batasan-batasan aturan yang mungkin perlu relaksasi ke depannya ya. Tadi masukan Mbak Niken untuk mempermudah private sector untuk masuk ke sana. Dan juga memang untuk tadi pemanfaatan atau aktivasi taman memang sedang dalam proses pengembangan yang mungkin ada di website kami, cuman kayaknya masih kurang optimal. Mungkin nanti kita coba evaluasi lagi meniken terkait bagaimana sebenarnya sudah ada platformnya, mungkin kayaknya perlu ada pengembangan lagi dari Pusdatin di Dinas Taman untuk bagaimana mempermudah masyarakat dalam aktivasi taman ataupun untuk penyediaan customer service-nya ya tadi ya saya juga cukup sepertinya itu dibutuhkan karena ya memang karena selama ini warga harus ke taman dulu untuk diskusi, untuk konsultasi terkait penggunaan taman itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Iya, makasih Pak Dimas. Iya betul, karena tadi sebenarnya ya saya nggak tahu apakah ini bisa jadi sebuah prestasi apa enggak gitu ya. Dan Bu Reina itu kan juga lagi, setahu saya lagi bikin gimana orang mengunjungi taman itu terhitung gitu. Jadi nanti nggak tahu nih, karena kita kan sekarang lagi zaman-zamannya semua 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 itu di angka, dihitung dengan angka. Jadi misalnya nanti di dinas itu misalnya punya sebuah laporan bahwa dengan sekian, misalnya punya 50 taman, sekian ribu orang sudah memanfaatkan dengan berbagai demografi yang ada gitu. Itu bisa jadi powerful loh. Karena sekarang kita tuh sebagai orang yang di luar pemerintahan tuh nggak tahu seberapa powerfulnya ini taman. Jadi kalau misalnya udah dikuantify dengan taman seluas begitu bermanfaat untuk dikunjungi oleh sekian ribu warga dengan berbagai misalnya demografi usia sekian, usia sekian, terus bahkan bisa diketahui misalnya apa sih emang agak ini ya saya nggak tahu ini dinas apa nggak kayak membuat sebuah riset gitu ya, eh, untuk menunjukkan taman ini berguna loh oleh dan taman yang sudah dibangun oleh pemerintah itu berguna sekian matriksnya gitu. Itu powerful dan itu mungkin bisa jadi interestnya pimpinan gitu untuk jangan-jangan dengan punya quantifying itu dananya si dinas tuh bisa ditambahin gitu karena bisa melihat betapa bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua tuh sebenarnya saya di forum ini ingin berbagi keresahan soal kami juga, itu juga nggak mau taman-taman seperti taman literasi yang dikomersialisasi secara maksimal sehingga kami punya komplain dari berbagai warga itu nggak cocok lagi namanya menyandang kata taman dengan bentuk dengan pemanfaatannya seperti komersialisasi gitu. Jadi sebenarnya sekarang kami itu juga sedang em, melakukan kajian perhitungan gitu. Sebenarnya balance-nya itu di mana sih?
Oke, kami juga sebenarnya nggak pengen taman itu menjadi komersil, apalagi ada tenan-tenan yang misalnya bermodal besar gitu ya. Kami juga nggak pengen gitu taman itu kemudian berkurang TH-nya gara-gara ada toko di situ. Gitu. Tapi kan di sisi lain kita perlu perlu punya hitungan. Dengan taman begitu, pengelolaannya butuh dana sekian, tapi di sisi lain kita harus gimana narik warga itu tertarik ke taman. Tidak hanya dengan tenan, tapi misalnya tadi bisa bikin yang sebenarnya belum optimal adalah program aktivasi yang rutin tapi aktif gitu. Artinya memang ada orang yang dengan sengaja misalnya seperti Ayo ke Taman nih, tapi diduplikasi gitu banyak gitu. Jadi misalnya kita warga Jakarta nih tahu misalnya minggu ini kita mau ke Taman Menteng karena ada kegiatan ini, kemudian dia besok pindah lagi ke Taman eh, Lapangan Banteng karena ada kegiatan ini, kemudian dia pindah lagi, dia punya agenda rutin ke taman karena kegiatan-kegiatan itu selalu tersedia dan memang diaktifasi secara aktif gitu. Jadi mungkin kalau tidak memang tidak perlu dengan komersialisasi, tapi coba kita melakukan aktivasi dengan kolaborasi aktif gitu. Jadi memang kita sengaja mengajak siapa gitu untuk coba dong bikin kegiatan di taman, coba dong kegiatan. Jadi memang itu yang selalu kami lakukan untuk ngajak-ngajak orang bikin kegiatan di taman supaya ada warga yang terdorong untuk ke taman gitu sih. Baik, terima kasih Kak Niken atas jawaban dan tanggapannya. Memang terkait aktivasi taman ini juga jadi concern kita bersama gitu ya. Jadi eh, memang di dinas juga kita eh, fokus terkait pembangunan juga, eh, terus ditambah untuk pemeliharaannya juga. Memang mungkin terkait eh, aktivasi ini bisa jadi masukan untuk kami di dinas, bagaimana bisa memaksimalkan aktivasi taman gitu ya. Nah, berikutnya ini ada door prize atau ada sesi khusus ini dari saya. Eh, Mas Mas Udin, iya, izin iya Bu. sebelum door prize. Sebentar, aku cuma mau ini aja Oh iya, apa silakan Ibu. ngasih masukan sih Iya, sedikit ya. silakan Ibu. Eh, Sebelum door prize nih, simpel aja, cuma 2 menit lah, semenit lah. Aku terima kasih banget sama Mbak Niken tadi udah share. Aku sempat lihat itu tadi sudah bikin apa artinya survei juga untuk kami masukannya. Mungkin nanti Pak Dimas bisa jadi bahan masukan untuk next kita harus memperbaiki apa saja. Nah ini kan sangat penting ya, hasil survei dari teman-teman komunitas ini sangat berharga buat kami. Saya ucapkan terima kasih Mbak Niken atas informasinya dan ini bisa dijadikan dasar untuk kami ke depannya untuk melengkapi atau memperbaiki sarana prasarana. Nah, kemudian tadi aktivasi-aktivasi saya sangat berharap dari teman-teman ataupun warga masyarakat. Tadi saya lihat juga ada dari Chamber ya. Terima kasih yang sudah datang ataupun komunitas lainnya. Itu bisa secara lisan itu menyampaikan kepada komunitas lainnya juga. Jadi jangan sungkan untuk ke taman, untuk beraktivasi. Hanya dari apa bisa meningkatkan apapun kegiatan yang dilakukan di taman itu sangat-sangat pasti sangat-sangat luar biasa gitu loh effortnya. Kemudian satu lagi yang tadi terakhir saya tambahkan terkait dengan apa tuh ya? Kok jadi saya lupa deh terakhir. Nah, tadi Mbak Niken terakhir ngomong untuk mengaktifasi kemudian dari hasil, nah oh ya, yang Pak Dimas sampaikan. Saya juga setuju sama Mbak Niken. Saya kurang sepakat kalau memang ternyata taman itu menjadi komersil. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan kalau di dalam taman itu kita butuh apa ya spot-spot yang memang bisa untuk mendukung sarana prasarana. Ini yang memang kami coba upayakan, artinya memang jangan sampai bersifat komersil banget gitu ya. Tapi kami juga berharap bisa menambah fasilitas sarana prasarana pendukung
selain untuk komersilnya ataupun non komersil, kadang-kadang juga namanya di dalam taman itu siapa tahu ada bisa tempat merchandise ataupun tempat yang lain. Nah, ini juga sangat dibutuhkan kita berkolaborasi dengan siapa. Ini yang kami lagi upayakan yang tadi disampaikan oleh Pak Dimas. Itu aja sih dari saya tambahannya. Nah, tinggal Pak Udin nih, tinggal mau bagi-bagi ya. Terima kasih buat semuanya atas kehadirannya. Terima kasih juga buat Mas Udin yang udah membuat menyelenggarakan acara ini jadi bisa bermanfaat dan memberikan masukan untuk kami. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bu Rena. Ya, harapan saya juga semoga ya inisiasi program ini juga bisa jadi bisa jadi sarana kolaborasi lah antara pemerintah dan komunitas serta masyarakat. Nah, berikutnya ini ada sesi eh, khusus ini. Ini judulnya adalah Tebak Taman ya teman-teman. Jadi ini ada hadiahnya yaitu paket GoPay senilai masing-masing 50.000 ya lumayan ya untuk 3 orang. Ah, ini untuk quiz yang pertama nih, tebak taman. Ini clue-nya, nah ini ada di manakah taman ini atau taman apakah ini? Ini clue-nya ini ya teman-teman. Silakan kalau yang mau coba tebak bisa resen atau bisa langsung unmute teman-teman. Mungkin dari Mas Rangga atau Mas David. Ini clue-nya ini sebagian kecil ini. Ya silakan Mbak Anissa. Di Taman Langsat bukan Mas Udin? Bukan, bukan Mbak. Memang Langsat juga ada sewangnya sih. Ayo, yang lain Mbak. Barito. Salah. Ini Taman Katelia. Ya, betul. Ini Taman Katelia ada di Jakarta Barat ya, teman-teman. Yeay. Oh, ini Bu Ren. Ya, nanti untuk GoPay-nya bisa PC ke saya. Nah, Adiknya yang jawab, adiknya. oh iya. Baik. Nah, ini berikutnya. Berikutnya ada clue-nya ini, teman-teman. Ini cukup ikonik. Silakan Mas Rangga. Langsat bukan Mas? Salah. Ini ada clue-nya ini. Tebet Eco Park bukan Mas? Iya. Tebet Eco Park. Mas Ini. Kai udah duluan ternyata di chat tapi. Oh iya, maaf saya nggak lihat. Oh iya, Mas Kai. Oke, jadi tadi duluan siapa ya? Mbak Nisa apa Mas Kai ini? Oke. Nah, soal Mas Kai, Mas Kai ya. Oke, Mas Kai. Nanti saya kirim GoPay-nya. Kemudian yang berikutnya, nah ini, clue-nya ini. Clue-nya huruf B. Kan Iken tahu nggak ini? Barito bukan? Bukan. Tabebuya. Iya, Tabebuya. Ini Tabebuya di Jakarta Selatan. Oke, nah berikutnya, jadi ini teman-teman rencananya untuk next event
jalan-jalan taman kota. Jadi rencananya untuk di minggu depan, di hari Sabtu, kita akan mengadakan apa bersih-bersih taman dan perawatan taman. Lokasinya ada di Taman Surapati. Berikut untuk link pendaftarannya. Ini insya Allah akan kita laksanakan di hari Sabtu jam 9. Nanti akan insya Allah akan saya ajak juga dari komunitas-komunitas lain yang belum bisa hadir di pertemuan hari ini. Semoga teman-teman yang hadir di sini juga bisa hadir ya di minggu depan. Kemudian jangan lupa teman-teman juga follow Instagramnya Taman Hutan DKI untuk mendapatkan informasi terbaru dari dinas. Dan jangan lupa follow juga Ayo ke Taman biar nggak ketinggalan. Karena Ayo ke Taman juga punya agenda festival taman ya di Taman Menteng tanggal 25 Oktober nanti. Semoga teman-teman juga bisa hadir. Eh, Mungkin kalau sudah tidak ada eh, pertanyaan lagi, mungkin bisa saya akhiri ya pertemuan hari ini, teman-teman. Izin Izin Pak saya, Udin, mungkin iya saya silakan Kak punya Niken. ini apa sih, kami tuh membuka diri apa sih, Ya, misalnya Bu Rena ataupun Pak Dimas gitu ya, dan jajaran dinas pertamanan lainnya, jika sedang mengexercise apa namanya, menyiapkan sesuatu gitu, sebenarnya kami terbuka untuk diajak sama-sama berpikir sebagai teman-teman berpikir sih sebetulnya gitu, supaya mungkin bisa apa ya namanya, tektokan atau interaksinya bisa dan kebutuhannya bisa tersampaikan gitu. Kami sebenarnya eh, terbuka banget jika misalnya apa yang bisa kami kontribusikan untuk misalnya memperkaya misalnya kebijakan-kebijakan yang tadi itu sedang disiapkan atau sedang diolah, sedang dipelajari gitu, supaya kita bisa saling melengkapi di dalam mm, eh, implementasinya atau dalam penggodokannya gitu. Eh, Siapa tahu gitu bisa menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik. Karena sebenarnya tujuan kita sama. Kita ingin teman-teman di Jakarta itu lebih baik, lebih bermanfaat, dan saya merasakan kok dengan goal-goal itu yang dituju oleh Dinas Pertamanan. Jadi kami sebenarnya juga sebenarnya selalu mencari jalan ke Dinas Pertamanan untuk apa ya bisa kita lakukan bersama-sama, berpikir bersama-sama, mengolah hal-hal di balik layar itu bersama-sama gitu, supaya kita sebenarnya sebagai teman aja gitu, teman-teman berpikir dan teman yang sesama, yang punya tujuan yang sama gitu. Itu sih semoga bisa ada kesempatannya gitu, udah nggak perlu terlalu formal dan nggak perlu misalnya outputnya tuh udah ada duluan gitu, justru yang belum belum masih 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 dalam penggodokan, masih coret-coretan itu, kami senang banget jika diajak ngobrol dan eh, berinteraksi gitu. Mungkin itu, terima kasih sebelumnya saya sampaikan dengan adanya acara ini sangat apa ya, sangat bermakna bagi saya dan mengetahui sebenarnya dinas pertamanan itu punya goal-goal yang sebenarnya dari sisi warga tuh nggak kelihatan gitu, betapa dinas itu juga concern banget di soal-soal bagaimana pemanfaatan dan bagaimana taman itu bisa bisa dimanfaatkan juga maksimal oleh semua warga tanpa terkecuali. Mungkin itu. baik, terima kasih Kak Niken. Semoga ini bisa menjadi wadah bagi kita semua ya Kak ya. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk taman yang lebih baik ke depannya gitu ya. Mungkin eh, bisa saya akhiri ya teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Izin saya kasih pantun dulu ya.
Jadi jalan-jalan ke Kediri. Nah, pulangnya ke Cakep. Balikpapan. Eh, Saya pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Izin saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Niken. wabarakatuh. Terima kasih Bu Rena. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Bu Yasmin. Tambah 2.000.